Indonesiaku penuh dengan konflik. Mereka mendarah, seolah-olah sudah terarah untuk menjarah. Satu persatu dari mereka mulai merambat, seolah tidak sabar untuk menghabisi semuanya. Tanpa jeda, sebenarnya fisiologis untuk sistem kita yang makmur akan divergensi, tetapi perubahan membuat kita kropos akan identitas. Masa pemuda Pancasila dan Forkapim saling serang. Selama lebih dari 1 dekade terakhir, sejumlah aksi Mereka seakan terkikis sedikit demi sedikit. Setitik konflik tanpa perubahan membuat kita seperti membawa satu, tapi terbagi nol. Ada, tapi semu. Bentrokan antara tenaga kerja Indonesia dan Mereka terpecah tanpa tahu kapan ujungnya. Tapi satu yang aku tahu, Media sosial, dua kelompok remaja terlibat tawuran di Jalan Suci Ciracas, Jakarta Timur Minggu dini. jika tidak dari sekarang, kapan kita akan bergerak? Indonesia itu kaya dengan budaya. Tapi sayang, anak zaman sekarang sudah lupa dengan budayanya seperti permainan adat. Anak zaman sekarang sudah terbelenggu dengan teknologi. Mereka lebih suka bermain teknologi dan mudahnya melupakan budaya. Tapi kawannya sendiri malah dimusuhi. Mana ada bangsa yang anti akan budayanya sendiri. ...300 kelompok etnis dan 1.340 suku bangsa. Indonesia memang ramai dan seluruh dunia tahu akan hal itu. Tapi ramai tidak menjadikan mereka damai dengan mudah. Ingat, konflik itu ada. Akan perbedaan, perselisihan sudah jadi makanan sehari-hari. Yang kecil semakin dikucilkan, sementara yang banyak semakin tamak. Kadang-kadang lagi pula, kenapa kita harus terpaku pada jarak? Sementara barak menunggu kita untuk pulang. Ayo, yang jauh eratkan yang dekat.
karena mereka adalah kita, dan terpecah bukan identitas kita. Bahasa itu tulang punggung komunikasi. Komunikasi itu jembatan antar koneksi. Tanpa koneksi, Sabang dan Merauke akan jadi milik siapa? Indonesia dikenal akan beragam bahasa daerah dan juga bahasa Indonesia. Tapi anak muda zaman now kayaknya lebih suka pakai English. Arigatou, annyeong haseyo. Lupa sama bahasanya sendiri. Padahal bahasa Indonesia itu bisa menyatukan yang jauh dan mendekatkan yang dekat, membuat kita mengerti hal-hal yang tadinya luput dari pemahaman bahasa Indonesia. Itu mempersatu bangsa. Tanpa pamrih, Islam, Nasrani, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Negara mana sih yang tidak kenal Indonesia, yang kaya akan toleransinya? Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Indonesia dianugerahi umat yang beragam. Agamanya beda, tempat ibadahnya bukan penghalang untuk tetap bergandengan, saling padu membadu, membahu untuk menolong. Toleransi yang erat sesama bangsa, namun taat pada ajaran masing-masing. Intinya, perbedaan itu ada untuk menjadi pembeda bahwa kita mampu berbaur jadi satu dalam jamak. Kita kaya dalam budaya, saling memangku dalam macam-macam suku, beragam agama warganya, tetapi disatukan oleh satu bahasa nasional. Kita dikenal sebagai Indonesia dengan identitas-identitas itu. Identitas yang menjadikan kita lain dari yang lain, tapi tetap kokoh dalam peradaban. Apabila identitas nasional itu hilang, maka Indonesia ikut hilang. Dan jika Indonesia hilang, maka bumi pertiwi tidak akan ada sebagai pijakan kita. Dimanapun itu, tetaplah mengingat bahwa nama Indonesia melekat pada pundak kita.